Dan untuk mengetahui informasi terkini situasi untuk pemusnahan barang bukti tindak pidana narkoba, kami tanyakan langsung ke rekan kami, ada koresponden CNN Indonesia Iwan Hermawan di Mabes Polri Jakarta. Kita langsung sapa rekan saya, selamat sore Iwan. Jadi apa respon Presiden Prabowo dengan pemusnahan barang bukti narkoba pada hari ini? Silakan. Ya, baik, terima kasih Heranov. Jika tadi Heranov sudah menyebutkan bahwa memang ada 124 lebih ton yang kemudian dimusnahkan, dan tadi juga dari Kapolri juga menyebutkan bahwa dengan pemusnahan ini maka ada 629 juta jiwa yang berhasil diselamatkan. Bayangkan jumlah ini adalah lebih dari 2 kali jumlah penduduk Indonesia. Jadi memang ini adalah kerja keras Polri selama 1 tahun terakhir. Dan yang tadi Presiden Prabowo juga dalam pidatonya juga menyebutkan bahwa masalah narkoba ini adalah masalah strategis. Jadi memang yang utama adalah bukan hanya penegakan hukumnya saja, tapi juga kita harus berupaya semaksimal mungkin untuk melakukan pencegahan. Karena memang jika kita melihat dari sekian ratus yang sudah berhasil disita, tentu ada banyak juga yang sudah bisa beredar di jalan-jalan Indonesia. Karena itu yang paling strategis sebenarnya adalah bukan hanya penegakan hukumnya, tapi juga pencegahannya. Dan untuk itu, untuk membahas soal pencegahan ini, saya sudah bersama dengan Ketua Umum Pemuda PUI, Islam Indonesia, Persatuan Umat Islam, yaitu Pak Ahmad Salahuddin. Pak Ahmad Salahuddin, ini kita kan tadi sudah melihat bagaimana kerja keras Polri selama 1 tahun terakhir. Tapi narkoba ini bukan hanya kerjanya Polri saja, tapi kerja kita semua. Dan dari PUI sendiri kira-kira untuk melakukan pencegahan, untuk apa yang bisa dilakukan dari kita sebagai orang tua ataupun sebagai pemuda untuk melakukan pencegahan ini? Baik, untuk dari PUI sendiri, karena kita bergerak di bidang pendidikan sosial dan masyarakat, kita bisa bersosialisasi, bekerjasama dengan Polri dan BNN, masuk masif ke sekolah-sekolah, khususnya para remaja dan pelajar mahasiswa, ya, untuk senantiasa mengingatkan bahaya narkoba, karena mereka adalah generasi muda yang mana mereka harus kita jaga dari bahaya narkoba. Karena kalau tidak kita jaga, ya negara kita akan hancur. Bagaimana mungkin negara ini bisa maju kalau misalkan pemuda, kemudian pelajar dan remajanya dirusak oleh narkoba. Oleh sebab itu kita sama-sama bersinergi, baik itu pemuda, pelajar, mahasiswa, untuk sama-sama serius, ya, membantu kepolisian negara Republik Indonesia untuk sama-sama mencegah dan memberantas segala macam narkoba, agar lingkungan kita aman, ya, dari bahaya narkoba. Dari PUI sendiri ini apakah akan ada program khusus atau mungkin dibentuk satgas itu misalnya untuk melakukan sosialisasi ke sekolah-sekolah ataupun di kampung-kampung yang merupakan memang daerah ada di mana di situ ada pemuda PUI ataupun ada PUI-nya sendiri. Apakah programnya seperti apa nanti yang akan dilakukan oleh PUI? Baik, setelah kita lakukan muktamar PUI di Sumatera Utara, kebetulan di sana hadir Wakil Presiden Republik Indonesia dan memberikan solusi. Salah satunya adalah pesantren bisa dijadikan sebagai panti rehabilitasi untuk korban penyalahgunaan narkoba. Mungkin salah satu programnya kita bisa memaksimalkan sekolah-sekolah untuk kita masuk di sana terkait dengan rehabilitasi ataupun sosialisasi bagaimana bahaya narkoba, ya, untuk para remaja, para siswa dan para pelajar. Itu yang menarik ya, tadi kan memang tadi disebut juga oleh Kapolri bahwa untuk rehabilitasi kita memang masih kurang banyak sekali begitu ya. Jadi ada peran dari PUI juga untuk memfungsikan pesantrennya sebagai pusat rehabilitasi. Betul. Untuk lebih lanjutnya kita akan koordinasi dengan pimpinan, khususnya pimpinan PUI yang mempunyai komunikasi langsung dengan Wakil Presiden pada waktu itu. Kita di internal mungkin akan membicarakan secara serius bagaimana kita bisa berkontribusi khususnya untuk memberantas narkoba ini. Yang mungkin kita akan fokuskan di Sumatera Utara, di PUI Sumatera Utara khususnya. Kemarin sudah ada permintaan juga dari Gubernur Sumatera Utara bahwa di Sumatera Utara kan narkoba paling tinggi itu di Sumatera Utara, ya. Jadi insya Allah kita dengan bersama Ketua Umum DPW PUI Sumatera Utara bersama dengan Gubernur, insya Allah kedepannya kita akan serius dalam menanggulangi ini, khususnya untuk mengadakan panti rehabilitasi mungkin insya Allah. Baik, memang kita harus serius sekali untuk masalah narkoba ini karena memang masa depan bangsa kita yang dipertaruhkan begitu ya. Baik, terima kasih banyak Pak Ahmad, terima kasih. Sama-sama. Nah,
Nah, Heranov, memang untuk acara terkait dengan pemusnahan narkoba ini memang untuk secara resmi sudah berakhir begitu ya, akan tetapi di belakang saya ini sebenarnya masih berlangsung proses pemusnahan narkobanya. Dan untuk dalam setahun terakhir ini sebagai informasi saja bisa kami informasikan bahwa dari sebanyak 214 ton narkoba tersebut adalah diungkap dari sebanyak 49.306 narkoba kasus yang diungkap, dan kemudian juga dari kasus tersebut ada sebanyak lebih dari 65.500 tersangka. Namun demikian, karena ini memang kasus narkoba, tidak semuanya dijadikan tersangka ataupun dipidana secara umum begitu ya, karena kita harus paham betul bahwa untuk kasus narkoba ini bahwa memang ada masyarakat yang sebenarnya hanya ikut-ikutan saja ataupun hanya pemakai biasa saja begitu ya. Karena itu kemudian dilakukan juga restoratif justice yang kemudian ini ada sebanyak 1.898 orang yang kemudian dilakukan restoratif justice untuk direhabilitasi. Dan seperti tadi juga disebutkan bahwa memang sebenarnya untuk panti rehabilitasi di Indonesia ini jumlahnya masih sangat kurang, dan itu yang dibutuhkan juga bagi peran-peran dari organisasi-organisasi kemasyarakatan lainnya maupun dari kita semua. Dan kita semua harus berperan untuk memang mencegah ataupun memberantas narkoba ini, karena memang narkoba ini seperti kita ketahui sangat-sangat merusak mental bangsa, merusak anak-anak muda kita, dan ujungnya akan merusak masa depan kita semua. Untuk sementara itu yang dapat kami laporkan dari lapangan Bayangkara, Mabes Polri. Kembali ke Anda, Heranov. Nah, kita juga butuh ya membantu Polri dalam memberantas narkoba di Republik ini. Terima kasih Iwan Hermawan, koresponden kami.